Shalom, kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ditolong oleh Tuhan melalui firman-Nya sehingga kita terus diteguhkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami supaya hidup kami berbijaksana memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perhatian kita pada saat ini dari Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama dengan ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Menarik firman Tuhan yang kita baca. Di sana dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat, dikatakan. Kata melihat ini penting sekali. Karena di dalam ayat yang ke-18, bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara. Dua kali penekanan yang dikatakan dalam bagian ini bahwa Yesus melihat. Artinya bahwa selama ini kehidupan yang dijalani oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah kehidupan yang rutinitas. Mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, membantu ayah mereka untuk menjala ikan. Namun menarik bahwa ketika Yesus melihat, ternyata Yesus melihat mereka ini bukan hanya sekedar orang yang mempunyai kemampuan untuk menjala ikan, tetapi Yesus ingin mengangkat keberadaan diri mereka. Sebetulnya yang Yesus lihat bukan hanya sekedar seorang penjala ikan, tetapi kemudian Yesus melihat seseorang yang punya potensi besar di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu menjala manusia. Kata melihat di dalam bagian ini menerjemahkan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Artinya bahwa apa yang dilihat oleh manusia bisa saja salah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah salah melihat. Nah, dalam bagian ini kita harus melihat apa yang dilihat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar seperti rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya melihat diri kita sebagai penjala ikan, tetapi juga kita bisa melihat bahwa ada rancangan Tuhan, kita dipanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Jauh sekali tingkatan antara penjala ikan lalu naik menjadi penjala manusia. Ikan itu adalah makhluk yang jauh lebih rendah daripada manusia, karena manusia berkuasa atas ikan. Nah, sementara Tuhan ingin mengangkat tadinya manusia yang hanya penjala ikan itu menjadi penjala manusia. Artinya apa? Penjala jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan melihat potensi yang besar dalam kehidupan kita, maka itu tidak bisa dibendung oleh dunia. Siapapun kita, dimanapun kita ada, kalau Tuhan panggil kita, maka pandangan Tuhan tidak pernah salah. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau Tuhan bisa panggil kita, memakai kita di ladangnya. Bukan karena kehebatan kita tentunya, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang rela memakai kita sebagai manusia yang berdosa ini. Dimanapun kita ada, jangan pernah berkata, saya tidak mampu. Saya tidak pantas. Saya hanya penjala ikan saja. Mana mungkin sih bisa menjadi penjala manusia? Jangan katakan kita tidak mampu. Kalau Tuhan melihatnya, maka potensi yang besar yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakainya menjadi sesuatu yang besar
untuk menggoncang dunia. Dan kemudian kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dipakai Tuhan untuk menggoncang dunia, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita tahu bahwa Yesus memiliki murid dan satu orang kemudian gugur, yaitu Yudas. Yang menarik bahwa perjalanan iman, kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan mampu memakai kita dari yang nothing menjadi something. Bahkan menurut saya dari yang nothing menjadi everything. Karena kita ada di tangan siapa? Kita ada di tangan Tuhan, yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan Yesus berkata dengan tegas kepada murid-murid waktu mengutus mereka, segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Sehingga Yesus mengutus mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, itu Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu berarti bahwa kita hebat bukan karena kekuatan kita. Kita dipakainya, kita bersyukur boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjaga jiwa-jiwa. Oleh sebab itu kita pandang diri kita sebagai pribadi yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat spesifik, Tuhan melihat tidak pernah salah. Oleh sebab itu lihatlah diri kita sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Dan menarik di sini dikatakan bahwa ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jelas menarik, mereka ini bukan pengangguran, mereka ini pekerja keras yang luar biasa mengerjakan tanggung jawab hidup mereka. Sehingga waktu Yesus menjumpai mereka, mereka bukan sedang tidur, mereka bukan orang-orang yang malas-malasan. Tetapi dalam bagian ini kita lihat bahwa Yesus menjumpai mereka waktu mereka justru sedang bekerja. Kita tidak mungkin dipakai oleh Tuhan kalau kita orang yang malas-malasan. Orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang rajin, yang kreatif, yang bekerja dengan gigih, dengan kesungguhan. Apa saja yang bisa kita kerjakan sebetulnya, kerjakan selagi kita mampu. Jangan tunggu sudah hebat, sudah luar biasa. Tapi mulai dari hal yang biasa, kerjakan dengan kesabaran, dengan kesungguhan, bahkan dengan tekun. Karena kita tahu bahwa bila waktu Tuhan itu datang, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau kita dikasih Tuhan talenta, ya kerjakan talenta itu berapapun jumlahnya. Di dalam Alkitab dikatakan ada orang yang terima talenta 1, ada yang kemudian terima talenta 2, ada yang kemudian terima talenta 5. Yang satu segera pergi, dikatakan dia menguburkan talentanya. Dia takut kepada tuannya, karena dia pikir tuannya ini adalah tuan yang galak, yang garang. Kemudian jangan-jangan nanti dia datang, wah enak benar tuan ini pergi menitipkan talenta, kemudian dia yang untung. Lalu yang dapat 2 talenta, dia pergi, tetapi bukan pergi untuk menyembunyikan, dia mengerjakan. Akhirnya apa? Dari 2 dapat 4. Yang satu lagi yang dapat 5, dia pergi, dia berkarya, dia bekerja, dia lakukan tugas tanggung jawabnya. Hasilnya apa? Dia dapat dari 5 menjadi 10. Tadi karena yang satu dapatnya 1, kemudian dia malas-malasan, harusnya yang satu ini adalah mudah dikerjakan. Tapi dasar orang malas, yang satu justru dikuburkan. Wah, rugi sekali. Akhirnya kemudian bukan hanya dimarahi oleh tuannya, tetapi kemudian yang satu itu diberikan kepada yang dapat 10. Dengan kata lain bahwa yang rugi siapa sih kalau kita menyembunyikan harta atau kemampuan kita atau talenta yang kita berikan? Orang lain gak rugi kok, kita sendiri aja yang rugi. Pekerjaan Tuhan tidak pernah rugi karena kita malas-malasan, kita juga yang rugi. Nah, dalam bagian ini dikatakan mereka itu menebarkan jala di danau sebab mereka memang penjala ikan. Ya mulai dari dasar kemampuan kita yang kita miliki. Biar Tuhan yang upgrade kita untuk menjadi orang yang luar biasa di hadapannya.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Ini menarik. Mereka ada orang setia bekerja, ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Mari ikut aku." Dengan kata lain bahwa Yesus ingin supaya mereka menaklukkan diri dari tadinya hanya hidup untuk dirinya sendiri, sekarang hidup lebih lagi untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak salah mereka mengerjakan tugas mereka waktu itu sebagai penjala ikan, tetapi Yesus ingin menarik mereka kepada suatu hal yang lebih, supaya mereka bukan hanya bekerja bagi diri, tapi bekerja bagi orang lain dan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi dalam bagian ini juga saya lihat bahwa mari ikut aku berarti kita jangan hidup lagi hanya untuk diri sendiri. Tadinya kita hanya untuk diri kita, maka sekarang untuk Tuhan. Dari tadinya angka 1 untuk saya, tapi karena ada Tuhan, aku, Yesus, maka kita tidak seorang diri saja. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Inilah yang disebut bahwa Tuhanlah sebagai penguasa, pemimpin, pengendali, pengontrol, petunjuk arah, sehingga kita menaklukkan diri di dalam ketetapan kehendaknya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dari tadinya kita bekerja sesuai dengan potensi kemampuan kita, kecakapan kita yang luar biasa, sekarang lebih luar biasa lagi karena Yesus ada di sana. Kalau kita hebat dengan diri kita, seorang diri dengan kemampuan kita, maka kita akan lebih hebat lagi karena ada Yesus di sana. Ini artinya bahwa ada kuasa yang lebih besar, ada kekuatan yang lebih besar yang berserta dengan kita. Sehingga mari ikutlah aku. Yesus ingin berkata, kamu sekarang bukan hanya sendiri, tapi sekarang kamu bersama dengan saya. Kamu bukan 1, tetapi 2 bersama dengan saya. Tentu, Yesus adalah segalanya sebetulnya. Tanpa dia kita nothing adanya. Tetapi yang menarik bahwa mari ikutlah aku. Disinilah kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Sehebat apapun kita harus berkata bahwa kita harus menaklukkan diri padanya. Kita harus ikut ketetapan kehendak Tuhan. Bukan bicara tentang kemampuan kita untuk berkreasi, menjalin hubungan dengan banyak orang, bahkan bukan kemampuan kita untuk mendekati orang kaya, tidak. Tetapi sebetulnya pelayanan itu bicara tentang kemampuan, ketaatan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang penting. Ketaatan kita untuk hidup mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang penting. Sehingga dalam bagian ini, mari ikutlah aku. Saya harap kita sebagai hamba Tuhan, ini menjadi kekuatan yang mempengaruhi kehidupan kita. Jangan sampai kita berjalan dengan jalannya kita. Karena kalau kita berjalan dengan kemampuan kita, suatu saat kita bisa salah arah. Kita bisa salah langkah. Tetapi kalau mengikuti jalan Tuhan, ikutlah aku seperti Yesus katakan, kita nggak pernah tersesat. Kita tidak pernah salah di dalam mengerjakan pelayanan yang kita kerjakan hari lepas hari. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu yang saya katakan, upgrade Tuhan kerjakan pada waktunya. Dari tadinya setia sekali menjala ikan, sekarang Tuhan ubah. Karena Tuhan tahu potensi yang ada pada orang itu. Dan ketaatan orang itu mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Sehingga menjadi penjala manusia. Penjala manusia bukan berarti jala itu dipakai untuk menjala manusia sehingga manusia itu masuk dalam jaring. Tidak. Tapi penjala manusia artinya diubah. Dari tadinya setia bekerja, mencari ikan, menangkap ikan, sekarang menjadi orang yang setia bekerja di ladangnya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa. Nah, dalam bagian ini saya lihat, inilah sesuatu pekerjaan yang harus kita kerjakan secara totalitas di hadapan Tuhan. Yaitu bukan lagi mengerjakan keinginan-keinginan kehidupan kita, tetapi mengerjakan suatu keinginan yang Tuhan taruh bagi kita yang lebih besar, yang lebih mulia. Tidak salah penjala ikan, tetapi kalau Tuhan panggil kita menjadi penjala manusia atau menjangkau jiwa-jiwa, itu sesuatu yang luar biasa mulianya.
Karena tidak semua orang mendapat kesempatan yang demikian. Tidak semua orang punya panggilan yang demikian. Nah, sehingga dikatakan, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya mengingat bahwa perjalanan hidup kita harus menjadikan kita lebih baik lagi. Waktu orang ikut kita, orang itu apakah akan menjadi atau tidak pernah menjadi? Ini penting sekali. Tetapi Tuhan Yesus menjadikan kalau kita ikut Dia, kita akan menjadi. Dan mengingatkan saya bahwa orang yang hidup bersama dengan kita harusnya menjadi seperti yang terbaik yang ada pada mereka. Seperti pemikiran kita yang terbaik untuk kehidupannya. Sehingga saya senang sekali dengan seorang ibu berkata bahwa orang yang bekerja di dalam rumahnya dari dulunya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tapi sekarang diajarin, kamu kerja gini-gini, kejujuran lain sebagainya, moral lain sebagainya. Bahkan tadinya tidak bisa bawa motor, diajarin bawa motor. Tidak punya SIM, diberikan untuk supaya mengambil SIM itu sendiri. Dengan kata lain bahwa orang ini dijadikan, bukan hanya dijadikan sebagai budaknya, tetapi dijadikan sebagai seseorang yang harusnya hidupnya makin terangkat, makin berubah. Nah, Yesus ingin kita mengalami makin berubah waktu kita bersama dengan Dia. Jangan sampai udah lama kita ikut Yesus, kita nggak pernah mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita. Sama seperti pelayanan, jangan sampai kita sudah lama melayani, kita nggak pernah jadi seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita sudah percaya lama, nggak pernah berubah-ubah. Sama saja kepercayaan kita dari dulu sampai sekarang. Baca Alkitab malas, doa malas, pelayanan malas. Harusnya membuat kita jadi dong. Nah, dengan kata lain bahwa harus ada peningkatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Harus ada kualitas yang makin terlihat. Dampak yang terasa. Makna yang bisa dirasakan. Nilai hidup yang semakin tinggi. Karena dalam bagian ini dikatakan, ya, maksud Tuhan mengubah hidup kita itu supaya kita menjadi seperti yang Dia mau. Menjadi artinya berubah. Dari tadinya biasa, sekarang menjadi seperti yang Dia mau. Luar biasa. Apakah kita sudah menjadikan orang-orang di sekitar kita, terutama anak, istri, suami, menjadi orang seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka? Apakah kita sudah hadir sebagai garam terang bagi mereka? Nah, ini pertanyaan yang menarik bagi kita. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia, dikatakan. Ini suatu keputusan yang sangat penting. Ketika Tuhan memanggil, apa keputusan kita? Ketika suara Tuhan kita dengar, apa keputusan kita? Tetapi yang menarik bahwa lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saya pikir bahwa apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, maka urusan mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak-Nya itu adalah urusan nomor 1. Urusan lain itu adalah hal yang nomor 2. Harusnya ketika Tuhan berbicara, kita ingin segera melakukannya. Sama seperti yang dilakukan oleh murid ini. Ketika mereka mendengar panggilan Yesus, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Keputusan segera adalah keputusan yang terbaik. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita mengulur-ulur waktu. Tunggu saya sudah inilah, itulah. Ditunggu-tunggu nggak selesai-selesai. Begitu banyak alasan kita untuk menolak panggilan Tuhan. Akhirnya apa? Sudah mau mati baru kita ingat mau melayani Tuhan. Saya beberapa kali mendengar orang berkata seperti itu. Pak, saya mau melayani Tuhan. Tapi umurnya sudah luar biasa. Tuanya istilahnya. Bukan saya berkata sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan. Tetapi rasa-rasa sulit juga. Karena ditanya, bisa apa? Mau ikut pelayanan, besuk orang, katanya udah nggak mampu lagi. Kemudian mau konseling orang,
dia juga nggak sanggup untuk melakukan hal itu. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah tidak sanggup ini dan itu? Ya dengan kata lain, waktu kita masih sanggup, lakukan. Jangan sampai waktu kita sudah kandas, kita sudah di ujung jalan, kita sudah mau mati, dipanggil Tuhan, baru kita kemudian berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ya sudah terlambat. Tapi dalam bagian ini mereka mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saya pikir ini keputusan yang besar. Ya memang urusan mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan itu adalah hal-hal yang nomor satu yang kita harus pentingkan. Jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Termasuk kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Makin lama kita melayani, kadang makin malas, kadang makin menduakan urusan pelayanan. Kita cenderung juga kemudian karena asik mungkin dengan pekerjaan, dengan keluarga, kemudian kita justru mengabaikan Tuhan. Justru mengabaikan pekerjaannya. Nah ini bahaya sekali. Kalau kita tidak ingat tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, maka kita bisa lengah di dalam hidup ini. Dan dikatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah mereka lalu mengikuti dia. Ini keputusan yang menarik, yang penting, yang luar biasa menurut saya. Karena kalau kita pikirkan bahwa sebetulnya orang tua pekerjaan itu memang penting. Tetapi jangan karena alasan orang tua, jangan karena alasan pekerjaan, kemudian pelayanan jadi terbengkalai. Jangan karena alasan kita sibuk, kita kemudian mengabaikan pekerjaan Tuhan. Nah dalam bagian ini kita diingatkan bahwa sama seperti murid-murid harusnya. Mereka tidak menjadi orang yang tidak menghormati orang tua sebetulnya. Tetapi pemahaman ini kita mengerti bahwa mengapa mereka meninggalkan perahu serta ayah mereka lalu mengikuti dia. Karena mereka melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang penting untuk diikuti. Karena mereka tahu bahwa perintah Tuhan itu sangat besar nilainya. Dan mereka tahu jika dibandingkan dengan Tuhan, maka orang tua dan pekerjaan harusnya tidak bisa mengikat mereka untuk mengerjakan pelayanan. Mereka mengerti bahwa sebetulnya Tuhan memang layak mendapatkan yang terbaik. Mereka tidak mau mengorbankan kesempatan yang mereka miliki untuk mengikuti Tuhan. Yang sangat penting itu hanya demi selalu bersama dengan orang tua, hanya demi pekerjaan yang mereka suka. Itu sama seperti waktu kita dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai kita beralasan karena hobi kita, karena pekerjaan kita, bahkan karena begitu banyak rintangan yang kita hadapi, sehingga kita tidak rela untuk kehilangannya. Sama seperti seorang kaya di dalam Alkitab. Dia terlalu diikat oleh harta kekayaannya, kemudian dia dikatakan menjadi orang kehilangan kesempatan untuk mengikuti Yesus. Bahkan dia rela kehilangan Yesus daripada kehilangan hartanya. Karena yang dia ukir dalam hatinya adalah sesuatu yang menarik bagi dia. Yang dia ukir dalam hatinya adalah kesenangan bagi dia sementara. Padahal kalau dia mendapatkan Yesus, dia memutuskan untuk ikut Yesus, bahagianya kekal di surga. Tetapi sayang, karena dia memilih hal yang salah, kemudian dia harus pergi dengan sedih.
Dan ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan waktu-waktu terbaik kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, melayani Dia. Jangan sampai kita mengabaikan energi kita, kepintaran kita, kekayaan kita, hanya untuk kepuasan diri kita. Mulai dari sekarang, pikirkan sesuatu yang terbaik yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Kalau engkau dipanggil oleh Dia, jangan tahan hatimu dan langkahmu. Segeralah, sama seperti murid-murid, pergi mengikuti Dia. Ikuti panggilannya. Dan jangan lupa berdoa, meminta keteguhan kekuatan daripada Tuhan, supaya kehidupan kita diteguhkan, dimampukan untuk berjalan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan pada kami belajar firman-Mu. Firman-Mu mendorong kami untuk keluar dari diri kami, peduli kepada orang lain, bahkan peduli kepada pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sanggupkan kami melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang terpenting demi hormat nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.